Karena kalau kita tanyakan kapan waktu makan siang, nah kalau di perusahaan di mana-mana pun itu adalah praktek daripada sistem kapitalis. Jadwal makan itu diatur jam 12 siang sampai jam 1 siang, kan diatur gitu. Tapi pada dasarnya jadwal makan itu ketika kita lapar, ketika lapar ya makan. Nah itu contoh sederhananya. Ketika ngantuk ya kita tidur. Halo Sobat Peternak Puyuh Jambi, kembali lagi bersama saya Fauzan dari Rumah Puyuh Berkah. Apa kabar kawan-kawanku dimanapun berada? Semoga selalu sehat, selalu sukses, apa yang diusahakan selalu lancar. Nah, semoga yang dicita-citakan semuanya bisa terwujud secara pelan-pelan, berproses. Tidak ada yang instan. Nah itu kawan-kawan, sebagai pembuka kita di video kita kali ini. Jadi masih ada beberapa request yang belum sempat saya buat. Mohon maaf untuk teman-teman yang masih menunggu video tentang beberapa tema yang mesti saya bahas. Belum sempat, mohon maaf. Ini saja saya ke kandang sudah hampir setengah 6, baru sempat buat video ini. Dan jeda dari video yang kemarin ini bisa sampai 4-5 hari. Karena tidak ada target lagi kawan-kawan. Kita fokusnya sekarang di ini. Apa namanya nih? Mindahin burung puyuh dari bangun lama ke bangunnya sekarang. Masih belum selesai. Masih dalam proses. Nah, di tema yang kita bahas pada video kali ini, di video kali ini kita akan membahas tema tentang jangan gengsi untuk beternak burung puyuh. Nah, kita karena peternak puyuh kita arahkan ke puyuh. Pada umumnya ini jangan gengsi untuk beternak. Nah, itu sajalah dulu kawan-kawan. Itu pokoknya. Jadi gini, jujur dalam beberapa hari terakhir saya sedikit terusik. Nah, terusik dengan ya bagian dari keluarga saya sih masih. Jadi untuk apa kuliah kalau hanya menjadi peternak? Nah, kalau hanya main dengan kotoran hewan. Atau juga buat apa kuliah atau ujung-ujungnya jadi tukang dodos sawit, manen sawit. Nah, itu. Nah, banyak lah pokoknya. Jadi gini kawan-kawan. Memang saya akui dan saya rasakan. Boleh dibilang 99% mungkin dari penduduk Indonesia mungkin ya. Mungkin kawan-kawan kita tidak ada penelitian, tidak ada juga survei. Jadi intinya gini, sebagian besar lah. Sebagian besar terutama orang-orang tua kita, generasi mungkin milenial ke bawah-bawahnya berpikirnya masih sama, yaitu profesi atau sumber penghasilan atau sumber kehidupan terbaik di dalam hidup ini adalah gaji. Tuh, gajinya dari mana? Nah, mereka sepakat bahwa itu seperti menjadi ASN, TNI, Polri, atau pegawai BUMN lain-lainnya, yang jelas gajinya jelas, besar, tinggi, gajinya tinggi. Kemudian ada tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan apa kayak segala macam, banyak tunjangan-tunjangannya. Terus setelah pensiun pun masih mendapat gaji. Nah, gitu kan, masih dapat dana pensiun. Terus jaminan lain-lainnya lengkap. Nah, jadi itu adalah sumber penghasilan atau sumber gaji paling favorit. Ya, mungkin sepakat ya. Di mana saja kawan-kawan. Jadi kalau nggak jadi ASN, nggak jadi TNI, nggak jadi Polri, nggak jadi pegawai BUMN, itu sepertinya masa depannya suram. Nah, itulah intinya kawan-kawan. Jadi, apakah itu benar? Ya benar, memang benar kawan-kawan. Nah, buktinya mereka berlomba-lomba di sana. Dan juga mereka yang sudah mendapat gelar menjadi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, memang hidupnya senang. Bisa kita bisa lihat, hidupnya senang. Karena ya gajinya cukup lumayan, tunjangan segala macamnya lengkap, dan uang pensiun pun nanti kedepannya juga masih aman. Ya memang, kita akui. Tapi, kan tidak semudah itu untuk bisa lolos. Apakah harus melalui jalur yang tidak baik? Apakah harus menjual kebun, menjual sawah, menjual lain-lainnya untuk membayar kepada
orang yang bisa menjamin untuk kelulusan itu sendiri, kelulusan menjadi ASN atau TNI Polri atau pegawai BUMN itu sendiri. Kan nggak juga seperti itu kawan-kawan. Kalau emang rezeki kita saya silakan. Dan ini video ini dibuat bukan untuk apa ya, disclaimer lah, bilang saya disclaimer dulu bahwa bukan berarti menjadi ASN, menjadi TNI, menjadi Polri, menjadi pegawai BUMN itu kesalahan. Tidak, itu adalah hal yang baik, kelebihan yang kawan-kawan miliki. Ada teman saya bilang seperti ini, menjadi ASN bisa menjadi peternak, ASN bisa menjadi peternak, tetapi peternak belum tentu bisa menjadi ASN. Benar, ini memang benar. Jadi teman saya pun ada yang sebagai seorang TNI, perwira TNI sekarang masih beternak burung puyuh kawan. Masih kami sering menjalin komunikasi. Itu kan sudah suatu kelebihan. Ketika dia masa pensiun nanti ya dia sudah punya target. Nah, ini loh usaha yang akan saya kembangkan. Itu bagus. Bahkan juga ada yang ASN seperti Pak Asari itu ASN. Nah, yang jadi bermasalah ini kita memaksakan diri untuk menjadi ASN, menjadi TNI, menjadi Polri. Sehingga mindsetnya sudah berubah. Peternak ini tidak ada masa depan. Petani tidak ada masa depan. Jadi tidak usah beternak, tidak usah bertani. Harus jadi pegawai, apapun caranya. Nah, itu tidak baik, kawan-kawan. Jadi, itu kita maklumi. Termasuk orang tua saya pun masih berpikir seperti itu. Cukup lama saya membuka pikiran mereka dari saya awal beternak burung puyuh ke 2020. Di akhir 2020, di akhir 2024 atau masuki 2025 barulah kami bisa bangun tempat di sini. Artinya baru terbuka pola pikiran, wah beternak ini ternyata menjanjikan. Nah, itulah ternak burung puyuh khususnya kawan-kawan. Jadi gini, untuk teman-teman yang masih berpikiran seperti itu, berpikiran bahwa yang paling favorit itu harus menjadi anggota ASN, anggota TNI, anggota Polri, atau pegawai BUMN. Itulah yang terbaik. Enggak juga, kawan-kawan. Itu tidak bisa kita paksakan. Kita memiliki strength masing-masing, kekuatan masing-masing. Kita memiliki waktu yang banyak. Sudah belajar ternak. Oh, tapi aku tidak mau jadi ternak. Aku orangnya jijian. Aku orangnya enggak pandai urus ternak. Nanti dulu, kawan-kawan. Coba dulu. Saya saja sedang belajar ternak bebek. Belum pernahnya saya ternak bebek. Dan ini saya coba, kawan. Ternyata asik. Ya, awalnya belajar dari puyuh tadi. Enak juga beternak. Kemarin ayam elba, sekarang bebek lagi. Mungkin selanjutnya kaki 4. Mau saya coba di belakang. Mungkin kambing dulu yang kecil. Karena, alhamdulillah, lokasi ini cukup luas. Tanah milik orang tua saya, kawan-kawan. Bukan tanah saya. Nah, jadi, saya alumni D3 keperawatan. Loh, kok hanya ngurusin ternak? Percuma dong kuliah. Mahal kuliah perawat itu, kawan. Iya, memang benar-benar mahal. Tapi semasa kuliah pun saya sudah mulai berpikir, kawan. Saya kuliah itu bukan untuk mencari kerja. Nah, bukan untuk kerja. Dalam pemikiran saya, kuliah itu untuk mengubah pola pikir. Jadi mengembangkan pemikiran kita, mengubah mindset kita, sehingga menemukan banyak cara memecahkan suatu masalah. Setelah tamat saya pernah tes pegawai negeri, kalau sudah 3 kali gagal. Artinya tidak rezeki saya di situ. Yang ngapain saya paksakan? Ya akhirnya ya kerja di rumah sakit. Ya pelan-pelan kita bangun, cari usaha, coba. Karena setelah bekerja cukup lama, hampir 7 tahun saya di rumah sakit, itu semi militer, kawan-kawan. Waduh, sangat tidak enak kerja dengan orang. Tidak ada sama sekali kebebasan. Makan kita diatur, tidur kita diatur, libur kita diatur, semuanya diatur. Nah, kalau sekarang mau makan ya makan, mau minum ya minum, mau tidur ya tidur. Karena kalau kita tanyakan, kapan waktu makan siang? Nah, kalau di perusahaan, di mana-mana pun, itu adalah praktek daripada sistem kapitalis. Jadwal makan itu diatur jam 12 siang sampai jam 1 siang. Kan diatur gitu. Tapi pada dasarnya jadwal makan itu ya ketika kita lapar. Ketika lapar ya makan. Nah, itu contoh sederhananya. Ketika ngantuk ya kita tidur. Kan itu yang sebenarnya. Tetapi ketika kita bekerja sebagai karyawan tentunya sudah diatur. Karena ya ada jadwal kerja kita. Karena kita bekerja digaji. Jadi lanjut lagi, ini agak seru nih kawan-kawan. Karena ini memang keresahan hati saya.
Mudah-mudahan tidak bosan untuk menonton ini. Ini ya juga berbagi pengalaman, juga sama-sama kita belajar mengembangkan pola pikir kita, kawan-kawan. Lanjut lagi. Jadi, saya memang tidak ada gengsi-gengsinya, kawan-kawan. Dari mulai sekolah SMP saja, saya sudah bawa ikan. Orang tua saya membeli ikan di sini karena kami pinggir sungai, ada yang nelayan, banyak yang nelayan. Ikannya saya yang bawa ke pasar, baru saya ke sekolah. Lanjut seperti itu terus. Sampai dengan masa saya kuliah pun, saya itu ngesol sepatu, kawan, karena saya tinggal di asrama. Kemudian saya pernah jual manik-manik, itu gantungan kunci dari manik-manik. Belajar sudah saat kuliah. Jadi tidak ada yang namanya gengsi-gengsian. Dan akhirnya mungkin orang bilang titik terendah saya itu ya sebagai ojek online. Tuh, kuliah tinggi-tinggi, kuliah mahal-mahal, malah jadi ojek online. Untuk apa ilmunya? Ilmu perawat itu banyak, kawan-kawan. Seperti saat ini saya bisa mengobati orang tua saya sendiri, istri saya sakit tidak repot lagi, anak saya sakit tidak repot lagi, bahkan tetangga ataupun saudara-saudara lainnya bisa saya bantu. Nah, apakah tidak pernah buka praktek di rumah? Pernah, tetapi tidak cocok dengan saya. Tidak cocoknya itu tadi, ketika saya tidur tengah malam dibangunin, saya nggak suka, kawan-kawan. Jam saya istirahat, kalau sekarang ini, jam saya istirahat, saya matikan, saya buat mode pesawat, jadi matikan data seluler sama panggilan. Nah, memang saya orangnya tidak suka diganggu seperti itu, karena saya merasa punya jalan saya sendiri. Waktu saya tidur, waktu saya makan, semacam saya yang atur sendiri. Alhamdulillah kenalan dengan puyuh ini, merasa cocok, makanya saya tekun. Mulai dari 50 ekor sampailah seperti ini. Tidak ada gengsi dalam kamus saya. Mudah-mudahan kawan-kawan pun seperti itu. Tidak usah gengsi-gengsi. Mau statusnya sekarang pegawai BUMN, mau status sekarang TNI, statusnya Polri, statusnya ASN. Mau belajar ternak puyuh, ya belajar saja. Mulai saja dengan sedikit dulu. Karena tidak bisa juga kita mengandalkan, nanti saja nunggu masa pensiun. 56 tahun kalau nggak salah ya. Nanti dapat uang tolak kalau di perusahaan, atau dapat pesangon dari mana, bisa digunakan untuk buka usaha. Buka usaha tidak semudah itu, kawan-kawan. Harus proses dulu, belajar dulu. Tidak bisa dengan modal besar langsung mulai jebret langsung jadi bos. Nah, kalau ditanya sekarang ini, jadi cita-cita saya sekarang apa? Cita-cita Bang Fauzan itu apa sekarang? Cita-cita saya jadi bos. Nah, dan itu saya sampaikan ke teman-teman saya dan adik-adik saya, anak-anak saya, mungkin juga saya ajarkan dari sekarang. Kamu bercita-cita jadi apa? Nah, saya arahkan, kamu bercita-cita jadi bos. Apa itu bos? Ya, orang yang punya karyawan, orang yang punya ini bisa ngasih gaji karyawan, bisa ngasih THR karyawan. Itu cita-citanya, kawan. Tapi jadi bos tidak mudah. Jangan teman-teman punya uang banyak bisa langsung jadi bos. Nggak bisa, kawan. Buka perusahaan roboh. Mau modal berapapun, kalau kita nggak ngerti caranya. Dari beternak inilah saya dapat ilmunya, kawan-kawan. Tentang kesabaran, tentang mengatur keuangan, tentang segala macamnya. Tidak semudah itu untuk membangun sebuah usaha. Personal branding perlu. Terus, apalagi ya, segala macam. Banyak lah pokoknya. Jadi, untuk teman-temanku yang masih ada terlintas gengsi, aku ini S2 masak ternak puyuh, aku ini S2 masak jadi ojek online, nggak masalah, kawan-kawan. Intinya sekarang kita cari penghasilan. Ingat ya, cari penghasilan, bukan gaji. Gaji itu merupakan sebagian kecil dari penghasilan. Penghasilan itu luas, rezeki itu luas, dimanapun ada. Nah, tinggal lepaskan gengsi. Hati-hati, gengsi adalah jebakan dari sebuah gelar. Jebakan pendidikan terbesar itu adalah gengsi. Tidak perlu gengsi, kawan-kawan. Terserah tetangga mau ngomong apa, terserah orang-orang yang lihat mau ngomong apa, nggak perlu. Intinya kita bisa mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarga kita. Tentunya untuk kita menikmati hidup. Karena hidup ini butuh dinikmati. Oke, kawan-kawan, itu dulu untuk video kita kali ini. Hilangkan gengsi, hilangkan gengsi, hilangkan gengsi. Ayo buat ternak puyuh. Boleh saja yang ternak yang lain. Silakan, yang cocok saja. Mau ternak, mau dagang, mau jadi konten kreator, ya silakan saja. Karena saya Rumah Puyuh Berkah, dari peternakan puyuh ya sudah saya arahkan, ayo beternak burung puyuh. Oke, kawan-kawan, terima kasih banyak sudah menyaksikan video kita kali ini. Semoga membantu, semoga menambah wawasan, semoga menambah peningkatan mindsetnya, cara berpikirnya sedikit berubah. Baik, terima kasih. Ayo beternak burung puyuh itu asik.